warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu iman dan Islam. Teman-teman yang saya sayangi dan dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berisi cinta Rasul. Apakah diri yang di sini tahu bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad? Yang pertama adalah kita mengenal siapa beliau. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi, agar kita bisa mencintai Rasulullah, kita harus mengenal beliau dulu. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia di bumi. Ialah khatam an-nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Tak ada lagi nabi maupun rasul setelahnya. Dalam diri Rasulullah terkumpul akhlak yang mulia dan sifat-sifat utama. Contohnya santun, rendah hati, lemah lembut, jujur, sabar, dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulullah wal yawmil akhir wa nakarallah wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Yang kedua, membenarkan dan meyakini berita yang beliau bawa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar Al-Sadiq yang artinya benar, dan Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga, menaati perintah beliau dan menjauhi apa yang dilarangnya ataupun yang dibencinya. Manusia akan selalu berbuat taat kepada orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang mencintai Rasulullah, sungguhnya ia telah menaati Allah. Bersegeralah mewujudkan teladannya dan bersegera menjauhi larangannya. Beribadah dengan syariatnya, laksanakan ibadah kepada Allah dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ditambah-tambah ataupun dikurangi. Yang terakhir, cinta
cintailah beliau melebihi kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, dan seluruh manusia. Sebelum kita mencintai orang lain, cobalah kita berkaca dan cintailah diri kita sendiri. Namun, sebelum kita mencintai diri kita sendiri, cobalah cintai Rasulullah SAW. Teman-teman yang saya sayangi, kita akan mendapat keutamaan apabila mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Di antaranya, 1. Mendapatkan kesempurnaan iman dan merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akan bersama Rasulullah SAW di akhirat kelak. 3. Akan merasakan manisnya iman. Manisnya keimanan adalah merasakan lezatnya ketaatan dan siap menunaikan beban agama, serta mengutamakan itu daripada seluruh materi dunia. Sebagai penutup, marilah kita saling mendoakan. Semoga kita bisa meniru akhlak Nabi dengan cara mengenalnya dan rajin bersolawat kepada Nabi. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.